Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel aku. Di part 2 ini aku akan bahas soal-soal tentang integritas yang mana di part 1 kemarin aku udah bahas soal-soal nasionalisme dan insya Allah di part 3 nanti aku akan bahas tentang bela negara. Gitu ya. Jadi ikuti terus channel aku supaya kalian nggak ketinggalan video-video terbaru. Oke, langsung aja kita ke soal yang pertama. Pemakaian mobil dinas untuk mudik dilarang. Alasannya mudik itu termasuk kepentingan pribadi untuk pulang ke kampung halaman, bukan kepentingan dinas. Apalagi memakai mobil dinas dan bahan bakarnya diganti kantor atau perusahaan. Sangat tidak dianjurkan. Polemik soal penggunaan kendaraan dinas khususnya mobil untuk mudik hampir terulang setiap tahun. Padahal penggunaan mobil dinas yang dipakai untuk mudik sudah melanggar dari ketentuan, tapi masih saja ada pemerintah daerah atau instansi yang mengabaikan. Penggunaan fasilitas negara ini mereka lakukan untuk kepentingan pribadi demi menjaga gengsi dan tanpa mengeluarkan biaya yang lebih. Perilaku ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran pengamalan Pancasila terutama sila ke. Oke, ini konteksnya menggunakan hak yang bukan milik kita. Milik kita. Nah, kalau menggunakan hak yang bukan milik kita, ini udah jelas-jelas melanggar keadilan. Gitu ya. Jadi udah tahu jawabannya yang sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gampang kan teman-teman? Empati adalah sikap merasakan kesusahan dan derita dari orang lain. Inilah yang dirasakan oleh Tony ketika temannya menjenguk Tony yang sedang opname di rumah sakit. Ia dibantu oleh tetangganya karena Tony tinggal sendiri di tempat rantau. Kabar tersebut terdengar sampai di kantor tempat Tony bekerja. Kemudian rekan kerja Tony mengunjungi rumah sakit tempat Tony dirawat. Hal tersebut positif dikarenakan ada sikap. Oke, sebelum aku jawab, aku akan ngasih tahu apa sih komponen-komponen integritas itu? Integritas. Nah, jadi komponen integritas itu dibagi 3 ya. Satu ada nilai inti, yang mana nilai inti itu terdiri dari jujur, terus disiplin, dan tanggung jawab. Oke, yang kedua ada nilai sikap. Yang mana nilai sikap terdiri dari adil, berani, dan peduli. Dan yang terakhir, nilai etos kerja. Ini terdiri dari kerja keras, sederhana, dan yang terakhir mandiri. Nah, kalau kita menjenguk teman, itu dia termasuk dalam nilai sikap peduli. Maka jawaban yang paling tepat itu yang D. Bisa ya teman-teman?
Kejujuran pada dewasa ini sangat sulit ditemukan. Hampir setiap manusia pernah melakukan kebohongan, terlebih dalam hal keuangan negara, terbukti dengan masih adanya pelaku yang terjerat tindak pidana korupsi. Ini membuat integritas diri bangsa menjadi menurun di mata dunia. Dikarenakan indeks dari korupsi di negara ini masih tinggi, upaya yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk meminimalisirnya dengan menggunakan sarana pengajian, sholat, puasa, dan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menanamkan sikap tidak takut kepada dosa dan neraka. Ini udah jelas salah ya, karena ada kata tidak takut kepada dosa dan neraka. Jadi percuma dong kalau misalnya ngaji, sholat, puasa, dan iman kepada Tuhan tapi tidak takut pada dosa gitu ya. Selanjutnya B. Menanamkan sikap spiritual dengan melaksanakan bentuk tindakan yang wajib terhadap sesama manusia dan makhluk goib. Ini juga kurang tepat ya, karena ada kata makhluk goib di sini buat apa gitu ya. Lanjut, C. Moralitas yang ditingkatkan dan menyadari sedari kecil bahwa kejahatan merampas uang negara dan tidak masuk neraka. Ini juga kurang tepat ya. Oke, D. Memahami bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang setiap tindak kejahatan akan mendapatkan ganjaran atas perbuatan yang dilakukannya. Oke, kita simpan. E. Perintah dan larangan seperti halnya menulis di berbagai fasilitas publik untuk tidak melakukan korupsi, baik suap ataupun pemberian dalam bentuk ringan kalau enak boleh diteruskan. Ini juga tidak tepat karena ada kata kalau enak boleh diteruskan, jadi sia-sia dong usahanya. Berarti jawaban yang paling tepat itu yang D, gampang kan? Akhir-akhir ini bangsa kita dihadirkan oleh beberapa ujian dari Tuhan. Selain dari pandemi COVID-19, awal tahun 2021 bangsa Indonesia diberikan ujian berupa terjatuhnya pesawat, bencana banjir, sampai yang terakhir tenggelamnya kapal selam Nanggala. Sebagian besar dari bangsa untuk menyikapi musibah yang demikian adalah dengan melakukan A. Doa bersama dan upaya penggalangan dana guna membantu saudara-saudara kita yang sedang kesusahan yang terdampak bencana alam. Oke, kita simpan dulu. B. Upaya membantu sesama sebisa mungkin bisa berkampanye lewat sosial media atau turun langsung ke lapangan dan meminta bantuan sumbangan di lokasi strategis dan dana yang terkumpul bisa dinikmati bersama. Ini udah jelas salah ya. Dana yang terkumpul bisa dinikmati bersama. Salah banget. Lanjut yang C. Upaya pencegahan bencana alam dengan membuang sampah tidak pada tempatnya. Ini juga salah ya, karena membuang sampah tidak pada tempatnya justru bisa menimbulkan bencana alam seperti banjir gitu ya. Lanjut, upaya penyadaran kepada seluruh anggota masyarakat bahwa penting untuk menjaga alam dan tidak melakukan penambangan hutan yang dapat merusak ekosistem dari lingkungan. Namun, hasil dari penjualan diterima baik. Ini juga salah karena udah jelas-jelas ini eksploitasi lingkungan kalau hasilnya diterima gitu ya. Yang E, upaya sosialisasi ke masyarakat bahwa alam bisa bersahabat dengan kita apabila kita baik dan bersahabat dengan alam. Namun dalam suatu waktu apabila alam menguntungkan, kita bagi hasilnya bersama dengan cara memotong pohon dan menjualnya. Ini juga udah jelas-jelas salah. Selain bagi hasil bersama, mereka juga memotong pohon dan menjualnya. Ini mirip-mirip sama yang opsi D tadi. Berarti jawaban yang paling tepat itu yang A. Bisa ya? Moralitas sangatlah penting, namun masih sering dijumpai sikap yang tidak memiliki etika saat berperilaku ataupun berinteraksi terhadap sesamanya. Inilah yang membuat kebanyakan anak-anak muda semakin berani kepada orang tuanya. Sudah lazim dan bukan menjadi barang baru. Terlebih lagi, ada gawai yang memberikan pengetahuan praktis akan kehidupan-kehidupan baru yang dibawa oleh orang dewasa dan amoral yang ditirukan oleh anak kecil. Moral akan terus tergerus apabila tidak segera distopkan amoralnya, maka semangat kita mendorong untuk. Nah, di sini kita lihat
kata kuncinya tidak memiliki etika gitu ya. Jadi kalau tidak memiliki etika ini kan berkaitan atau berhubungan erat dengan tata krama gitu ya. Nah, jadi yang ditanyakan di sini, kita tuh harus apa gitu agar para anak-anak muda ini bisa sadar bahwasanya tidak memiliki etika ini sudah sangat umum dilakukan gitu ya. Maka yang paling dasar adalah kita tanamkan bahwa tata krama itu penting gitu. Maka harus dididik atau belajar mengenai tata krama ini tadi. Jadi jawaban yang paling tepat itu yang B. Para generasi muda untuk belajar tata krama yang mana setiap remaja sadar akan yang mana harusnya dilakukan dan sebaliknya. Nah, itu bisa ya teman-teman. Oke, itulah tadi soal-soal tentang integritas. Kalau kalian merasa video aku bermanfaat, silakan di-subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kalian nggak ketinggalan video-video selanjutnya dari aku. Oke, sekian materi hari ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.